Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sabahul khair. Alhamdulillah wa syukurillah wa ni'matillah. Anak sekalian yang berbahagia, pada kesempatan yang bahagia ini kita akan bersama-sama membahas tentang, yaitu masih di bab yang sama, Darsus Sadis, Iyadatul Marid atau menjenguk orang sakit. Untuk pelajaran bahasa Arab kelas 8 semester 2. Pada kesempatan kemarin atau pada kesempatan yang pertama kita telah membahas tentang mufradat atau kosakata yang berkaitan tentang menjenguk orang sakit. Namun pada kesempatan yang kedua ini kita akan bahas bersama-sama, yaitu tentang at-tarkib atau susunan kalimah yang sesuai dengan kaidah bahasa Arab, yaitu nahwu dan shorob. Langsung aja seperti biasa kita awali kegiatan belajar kali ini dengan bersama-sama mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita berharap anakku sekalian tetap semangat ya, tetap semangat dalam menempuh pendidikan secara online ini. Dan berharap semoga kalian tetap dalam keadaan sehat, dalam keadaan yang bahagia ya. Amin Allahumma amin. Oke, langsung aja. At-tarkib, macam-macam fi'il. Kita akan membahas tentang macam-macam fi'il. Tetapi sebelum membahas kita macam-macam fi'il, kita akan membahas dulu tentang pengertian fi'il. Fi'il adalah kata yang menunjukkan arti pekerjaan atau peristiwa yang terjadi pada suatu masa atau waktu tertentu, baik itu masa lampau, sekarang, dan yang akan datang. Nah, jadi fi'il itu berupa kata kerja ya. Ingat, kata kerja. Di fi'il itu ada 3, fi'il madhi, fi'il mudhari', fi'il amr. Kita nanti akan bahas bersama-sama. Nah, perhatikan contoh berikut ini dan lihat perubahan bentuk kata kerjanya. Perhatikan dengan baik ya. Yang pertama ini adalah qara'tul Quran, artinya adalah saya sudah membaca Al-Quran. Sini ada kata sudah, berarti ini adalah pekerjaan yang sudah dikerjakan atau yang sudahlah lampau. Kalau sudah lampau ini termasuk fi'il madhi. Ciri-cirinya adalah qara'tu. Qara'tu ini adalah fi'il madhi. Nah, mengapa qara'tu? Karena ini adalah dhamirnya ana. Jadi qara'tu Quran. Jadi saya sudah membaca Al-Quran. Ingat ya, ini fi'il madhi karena pekerjaan yang sudah dikerjakan atau yang lampau. Yang kedua, aqra'ul Quran. Saya sedang atau akan membaca Al-Quran. Kalau akan atau sedang ini adalah fi'il mudhari'. Nah, ciri-ciri fi'il mudhari' di sini ada tambahnya alif. Kalau di depan ada tambahan alif, tambahan nun, ta dan ya, itu adalah ciri-ciri dari fi'il mudhari'. Jadi fi'il mudhari' sini adalah aqra'u, tambahnya ada alif. Nah, ini adalah merupakan ciri-ciri fi'il mudhari', artinya adalah pekerjaan yang sedang atau yang akan dilakukan. Untuk yang ketiga, iqra'ul Quran. Ya, iqra'ul Quran, bacalah Al-Quran. Jadi kamu suruh membaca. Kalau iqra', ini berarti kata bacalah. Berarti ini berarti apa? Pekerjaan apa? Merupakan kata bentuk perintah. Kalau kata bentuk perintah ini termasuk fi'il amr. Jadi kalian bisa membedakan ya. Jadi ketiga contoh ini berbeda-beda. Untuk yang atas ini adalah fi'il madhi, yang kedua ini fi'il mudhari', dan yang ketiga ini fi'il amr. Untuk lebih jelasnya nanti Bapak akan jelaskan satu persatu ya. Macam-macam fi'il. Kita akan bahas yang pertama, yaitu fi'il madhi. Cara bahasa, fi'il berarti kata kerja, sedangkan madhi berarti yang telah lampau atau lewat. Jadi fi'il madhi adalah kata kerja yang menunjukkan terjadinya suatu pekerjaan atau peristiwa pada waktu yang lampau. Itulah fi'il madhi.
Ciri-ciri fi'il madhi. Ciri-ciri fi'il madhi antara lain tampak pada huruf asli kata kerjanya dan huruf akhirnya selamanya berharokat fathah. Nah, sini ada selamanya berharokat fathah. Jika berupa fi'il shahih dan tidak bersambung dengan dhamir mutaharrik yang dirafa'kan. Yang B, bentuk fi'il madhi sesuai pelakunya. Perhatikan contoh di bawah ini ya. Jadi ciri-ciri fi'il madhi itu mudah ya, huruf akhirnya ini fathah ini. Kecuali sini ada jika berupa fi'il shahih dan tidak tersambung dengan dhamir mutaharrik yang dirafa'kan, berbeda. Ya. Ini dhamir, ini fi'il madhi. Arti dan keterangan kalian harus hafal dulu ya. Yang depan sini artinya huwa itu artinya dia laki-laki, hiya dia perempuan, anta kamu laki-laki, anti kamu perempuan, ana artinya saya atau aku, nahnu artinya kita atau kami. Nah, dhamir huwa fi'il madhinya adalah kataba. Kataba aslinya sini rafa'nya adalah ini. Kataba. Ya, kataba. Artinya dia laki-laki telah menulis. Karena fi'il madhi maka dia pekerjaan yang setelah lampau, maka dia telah menulis. Bentuk asli tanpa perubahan kataba ya. Hiya artinya dia perempuan. Ini berubah jadi katabat, ada tambahan tak mati. Nah, sini ada tambahan tak mati ya. Jadi kalau huwa asli 3 kata, kalau hiya ada tambahannya yaitu berupa tak mati. Artinya katabat artinya adalah dia telah menulis. Keterangannya tak sukun pada huruf terakhir sini. Anta artinya kamu laki-laki. Untuk fi'il madhinya adalah katabta. Nah, ada tambahannya, keterangannya ada tambahan apa? Baknya atau huruf, bukan bak ya, huruf terakhirnya ini disukun ya, huruf terakhirnya ini disukun. Ini kan karena contohnya bak, maka ini baknya disukun. Tapi kalau contohnya di sini ini ro, maka ro-nya disukun. Ini tergantung huruf terakhirnya apa. Nah, sini. Nah, huruf ini disukun, kemudian ada tambahan taknya fathah. Nah, pada huruf akhir. Anti artinya kamu perempuan. Nah, kata bekti kamu perempuan telah menulis. Ini ada tambahannya, huruf terakhir di sini disukun, sama sini seperti tadi ya. Terakhirnya huruf apa terserah. Yang penting huruf ini disukun, kemudian ada tambahan ti. Nah, ana artinya aku. Fi'il madhinya adalah kata betu. Nah, aku telah menulis. Sini keterangannya adalah huruf terakhirnya ini disukun ya, huruf akhir sini ya, huruf akhir aslinya disukun, kemudian ada tambahan tak zomah. Nahnu, jadi fi'il madhinya adalah kata bekna, kita telah menulis. Untuk keterangannya di sini huruf terakhirnya ya, huruf aslinya sini baknya di sini disukun, kemudian ada tambahan nanya panjang. Ya. Kalau kalian lebih jelasnya, kalian bisa melihat buku atau kitab itu nahwu ya. Nah, wa huma hum hiya huma hunna anta antuma antum anti anta antuma antumna ana nahnu. Nah, seperti itu. Kalian harus hafalkan. Lah kalau kata bahasa ini kalian bisa menghafal sendiri ya. Kataba katabu katabat. Nah, sini kataba katabu katabat.
katabta, katabna, katabta, katabtuma, katabtum, katabti, katabtuma, katabtunna, katabtu, katabna. Nah, itu adalah merupakan dhamir dari fi'il madhi. Jadi kalian bisa melihat buku yang lebih rinci tentang fi'il madhi mulai dari huwa sampai nahnu, huwa huma hum, hiya huma hunna, anta antuma antum, anti anta antuma antunna, ana nahnu. Ini cuma sebagian kecil aja. Inilah fi'il madhi ya. Dhamirnya ini kemudian fi'il madhinya berubah jadi seperti ini. Tergantung orangnya. Kalau dia laki-laki seperti ini, dia perempuan seperti itu ya. Untuk yang kedua, ini fi'il mudhari'. Dan fi'il mudhari' adalah kata kerja yang menunjukkan terjadinya suatu pekerjaan atau peristiwa pada waktu yang akan datang, sedangkan berlangsung atau rutinitas. Ciri-ciri fi'il mudhari' adalah dimulai dengan huruf mudhari'nya, yaitu apa? Nah, seperti ini. Tadi sudah jelaskan fi'il mudhari' adalah suatu pekerjaan atau yang dilakukan dan yang dilakukan maupun sedang dilakukan dan yang akan dilakukan. Itu adalah fi'il mudhari'. Apa yang sedang kamu lakukan atau yang akan kamu lakukan adalah fi'il mudhari'. Nah, fi'il mudhari' itu ciri-cirinya kalau di depannya ada tambahan alif, nun, ya, dan ta. Itu ciri-ciri dari fi'il mudhari'. Nah, sini alif artinya adalah saya, tambahan dari saya. Nah, kita, tambahnya nahnu. Alif itu ana, nun itu nahnu, ya itu banyak dia, huwa. Ta itu kamu, kamu laki-laki ya. Nah, ini aftahul bab, saya membuka pintu. Nah, ciri-cirinya di depannya ada tambahan alif. Kalau di depannya ada tambahan alif, di sini adalah ciri-ciri fi'il mudhari'. Saya membuka pintu, berarti dia sedang membuka pintu. Artinya kan fathah. Kalau nahnu kita, maka nahnu naftahu. Nah, ada tambahnya nahnu naftahul bab, kita membuka pintu. Untuk dia laki-laki atau dhamir huwa, maka ada tambahannya ya. Yaftahul bab, dia laki-laki membuka pintu. Untuk ta, kamu laki-laki, maka dhamir dari anta itu ada tambahnya ta. Taftahul bab, kamu laki-laki membuka pintu. Intinya fi'il mudhari' itu adalah kalau bila kalimat ya, kalimat asli ada tambahannya alif, nun, ya atau ta semacam sini. Ini kan aslinya fathah, ada tambahan alif. Kemudian ini kan fathah, ada tambahan nun, ada tambahan ya, ada tambahan ta. Kalau ada tambahan seperti itu merupakan ciri-ciri dari fi'il mudhari'. Nah, kalian pasti sudah paham karena sudah Bapak berkali-kali jelaskan tentang fi'il mudhari' ya. Misalnya yaftahu, yaftahani, yaftahuna, yaftahina, yaftahuna, yaftahna, taftahani, taftahuna, taftahina, taftahani, taftahna, aftahuna, aftahu. Itu kalian sudah paham pasti. Yang B, bentuk fi'il mudhari' sesuai dengan pelakunya. Nah, ini ada pelakunya. Pelakunya siapa? Ini. Nomor 1 itu anta, artinya adalah kamu laki-laki. Kalau anta, maka fi'il mudhari'nya tambahnya adalah ta. Anta taftahul bab, kamu membuka pintu. Untuk anti itu artinya kamu perempuan. Maka di sini tambahnya selain ta, belakangnya ada ya sukun dan nun fathah.
Anti taftahinal bab. Kamu perempuan ya, membuka pintu. Huwa, dia laki-laki. Sini tambahnya adalah ya. Huwa yaftahul bab. Dia laki-laki membuka pintu. Kemudian yang keempat, hiya, yaitu dia perempuan. Maka tambahnya juga tak, sama dengan anta ya. Hiya taftahul bab. Dia membuka pintu. Untuk dhamir ana, artinya saya, maka fi'il mudhari'nya adalah tambahnya alif. Ana aftahul bab. Saya membuka pintu. Untuk nahnu, artinya kita, nah fi'il mudhari'nya tambahnya adalah nun. Nahnu naftahul bab. Kita membuka pintu. Nah, seperti itu. Nah, itulah fi'il mudhari' sesuai dengan pelakunya. Pelakunya siapa? Ya kamu. Kamu, ya ini pelakunya. Anta, anti, huwa, hiya, ana, dan nahnu. Itu adalah pelakunya atau subjeknya. Nah, untuk selanjutnya, untuk yang ketiga kita akan bahas fi'il amr. Di mana fi'il amr ini adalah fi'il yang berupa pekerjaan, yaitu berupa perintah yang memerintahkan. Di sini fi'il amr adalah kata kerja yang berisi pekerjaan yang dikehendaki oleh mutakalim atau pembicara sebagai orang yang memerintah agar dilakukan oleh mukhatab atau lawan bicara sebagai orang yang diperintah. Intinya adalah kata kerja yang berupa perintah, itulah fi'il amr. Nah, lebih jelasnya sebagai berikut seperti ini. Ini ada fi'il mudhari', kemudian dihilangkan, kemudian disukun dan beri hamzah jika huruf pertamanya ternyata sukun. Nah, sini. Ini ada catatan sebagai berikut ya, seperti ini. Fi'il mudhari'nya itu yadrusu. Kemudian dihilangkan, kemudian hilangkan huruf mudhari'ah. Huruf mudhari'ah itu tadi sudah jelaskan. Kalau huruf mudhari'ah itu hurufnya yang di awalnya ada alif, ada nun, ada ya, ada ta. Di sini kan ada ya. Nah, maka ya ini dihilangkan, ya. Berubah jadi sini. Hilangkan huruf ya-nya. Kemudian sukunlah huruf terakhir. Kemudian huruf terakhir sini adalah sin. Yang aslinya sinnya di dhammah, kemudian disukun. Kemudian berikan hamzah jika hamzah pertamanya ternyata sukun. Hamzah itu yang mana? Hamzah yang depan sini. Ya, sini. Ada tambahan hamzah. Fi'il amr itu kalau biasanya ada tambahnya pertama itu alif ya. Kalau hurufnya pertamanya ternyata disukun. Ini kan dalnya kan disukun, maka di sini ada tambahan alif. Jadi yadrusu kemudian dihilangkan ya-nya. Ini ada sinya disukun, kemudian di udrus. Nah, mengapa jadi alifnya di dhammah? Nah, ini ada ciri-cirinya. Bila fi'il ain berharokat dhammah, maka hamzah berharokat dhammah. Nah, ainnya mana? Ini kan aslinya darosa. Ainnya itu fa'ala, fa di depan, ain tengah, lamnya di belakang. Jadi yang dimaksud fi'il ain itu yang tengah ini. Karena roknya dhammah, maka di sini alifnya diharokat dhammah. Ingat ya, kalau di huruf di tengahnya dhammah, maka alifnya di dhammah. Paham ya? Yadrusu jadi udrus. Nah, untuk yang kedua yaftahu, sama seperti tadi hilangkan fi'il mudhari'nya huruf ya-nya dihilangkan, kemudian huruf akhirnya disukun, kemudian jadi iftah. Mengapa ini harokat? Ingat tadi yang kedua, bila fi'il ainnya berharokat fathah, maka hamzah berharokat kasroh. Nah, sini kan fathah, ainnya ini fathah. Jika ainnya di fathah, maka hamzahnya atau alifnya berharokat kasroh. Paham ya? Iftah, diyaftahu dari iftah, bukalah ya.
Yajlisu, kemudian ya-nya dihilangkan. Ya, huruf akhirnya sukun. Jadi ijlis. Mengapa ijlis ini kok kasrah? Nah, ini bila fi'il ain berharokat kasrah, maka hamzah berharokat kasrah. Ainnya yang mana? Ainnya yang lam ini. Kok bisa lam, Pak? Tadi fi'il ada fa, ain, dan lam. 3 huruf ya. Fa, ain, dan lam. Nah, di sini adalah ainnya. Ainnya karena kasrah, nah, maka alifnya kasroh. Ainnya fathah, maka alifnya kasroh. Pokoknya intinya seperti itu. Kalau ainnya fathah atau kasroh, maka alifnya kasroh. Kalau ainnya dhammah, maka alifnya dhammah. Itulah fi'il madhi, yaitu fi'il berupa kata perintah. Demikianlah pembelajaran kita tentang lughatul Arabiyyah untuk kelas 8. Semoga kalian dapat memahami dengan baik. Kalau sudah, silahkan ini ada soal dikerjakan dengan sungguh-sungguh. Semoga kalian paham. Istilah titik di bawah ini dengan tepat. Kalian disuruh mengisi ya. Di sini ada soal 5, 1, 2, 3, 4, 5. Di sini ada fi'il madhi, ada fi'il mudhari, dan fi'il amr. Nah, titik-titik di sini kalian isi. Syaroba. Kemudian fi'il mudhari'nya dengan dhamir huwa jadi apa? Ingat ya, mudah aja. Fi'il, Bapak kasih contoh satu aja. Nanti Bapak kalian untuk nomor 2, 3, 4, dan 5 kalian jawab dengan sungguh-sungguh. Tetap nomor 1 kalian tulis. Misalnya syaroba, fi'il mudhari'nya huwa apa? Jadi yashrabu. Kemudian fi'il amrnya jadi ishrab. Nah, paham ya? Syaraba yashrabu ishrab. Nah, fa'ala jadi apa? Durusa jadi apa? Roja'a kemudian apa? Zaraba dari apa? Ingat, fi'il mudhari' dhamir huwa ada tambahnya ya. Itu aja. Nah, kalau fi'il amr di sini ada tambahnya alif. Nah, itu aja. Ya, semoga kalian paham dengan pembelajaran ini. Kerjakan dengan sungguh-sungguh. Semoga yang Bapak sampaikan bermanfaat. Selamat mengerjakan. Marilah kita akhiri bersama dengan membaca hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.